Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 10 ya. Ayo kita berlatih 1.1. Oke, ada 5 soal yang akan Kak Sari bahas di video kali ini. Sebelum mulai, ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, nomor 1. Baca dulu. Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Nah, siap. Agar lebih mudah menjawab, di sini Kak Sari sudah membuat permisalan ya. Kak Sari misalkan K itu bilangan 1, 2, 3, 4. K-nya tadi kan positif ya, dan L-nya negatif. L-nya negatif 1, 2, 3, 4, 5. L-nya tadi terdiri dari 5 angka, betul ya? K-nya terdiri dari 4 angka, betul? Nah, kalau ditanya, manakah bilangan yang lebih besar? Ini jawabnya. Bilangan K lebih besar daripada bilangan L. Ini K lebih besar daripada bilangan L. Alasannya karena bilangan K bernilai positif, walaupun angka penyusunnya lebih sedikit. Jadi gini dek, untuk semua bilangan, kalau dia satunya positif, satunya negatif, pasti yang positif ini selalu bernilai lebih besar. Tidak peduli berapa banyak angka penyusunnya, gitu ya. Paham ya? Jadi intinya soal nomor 1 ini, bilangan K ini lebih besar daripada bilangan L. Alasannya karena bilangan K bernilai positif, sementara bilangan L-nya bernilai negatif ya. Walaupun angka penyusun untuk bilangan K ini lebih sedikit. Gini, dijawab seperti ini saja sudah betul. Yang penting kalian paham ya. Nanti kalau redaksinya atau kata-katanya kalian rubah sesuai dengan pemahaman kalian sendiri, boleh. Intinya harus sama. Oke? Lanjut ke soal nomor 2. Baca dulu. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. Bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Nah, untuk nomor 2 ini, lagi-lagi Kak Sari buatkan pemisalannya agar lebih mudah menjawabnya. Di sini ya, Kak Sari misalkan untuk bilangan A, 1, 2, 3, 4. Dan bilangan B-nya 4, 3, 2, 1. Nah, untuk membandingkan kedua bilangan ini, mana yang lebih besar, ada dua langkah. Langkah pertama, bandingkan dulu angka yang pertama. Nih, antara 1 dan 4. Angka pertama yang lebih besar bernilai lebih besar pula bilangannya. Jadi kalau A tadi angka pertamanya adalah 1 dan B angka pertamanya adalah 4, jadi otomatis yang lebih besar yang mana? Yang B. Begitu. Nah, tetapi nanti masuk lagi ke langkah 2. Jika angka pertamanya sama, bandingkan angka yang kedua dan seterusnya. Maksudnya angka pertamanya sama itu gimana? Katakanlah gini, misalnya A-nya itu 1, 2, 3, 4 dan B-nya adalah 1, 5, 3, 4. Nah, angka pertamanya kan sama-sama 1, jadi belum bisa diputuskan mana yang lebih besar. Nah, terus kita lihat angka keduanya. Di sini angka keduanya adalah 2, angka keduanya untuk yang B adalah 5. Nah, karena 5 lebih besar daripada 2, berarti bilangan B inilah yang lebih besar. Begitu. Dan seterusnya, nanti kalau angka pertama sama, angka kedua sama, bandingkan angka ketiga. Kalau angka ketiga sama, angka keempat yang dibandingkan. Gitu ya, Dek ya. Paham ya? Oke, untuk menjawabnya dijawab seperti ini saja sudah betul. Lagi-lagi kalau kalian ingin menjawab dengan redaksi yang berbeda, boleh, asalkan intinya sama. Oke? Siap, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Oke, sudah Kak Sari buat pemisalannya juga agar mudah menjawabnya. Nah, di sini Kak Sari misalkan bilangan C itu negatif 1, 2, 3. Sementara yang D itu negatif 1, 2, 3, 4. Nah, mana yang lebih besar? Bilangan C lebih besar daripada bilangan D karena memiliki angka penyusun yang lebih sedikit. Jadi, intinya jika kedua-duanya adalah bilangan negatif, maka bilangan yang memiliki angka penyusun lebih sedikitlah yang bernilai lebih besar. Paham?
Oke, mudah ya dipahami ya. Kalau belum paham, boleh ya tanya di kolom komentar. Atau kalau yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, grup khusus anak-anak kelas 7 ya, yang mau belajar matematika lebih dalam lagi, boleh. Nanti Kak Sari kasih nomor WA-nya di akhir video ini ya, disimak aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 dulu. Baca dulu ya, nomor 4-nya. Diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X 1, 2, 3, A, B, C. Bilangan Y 4, 5, B, C, D, E. Bilangan Z 9, A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jelaskan. Oke, ini soalnya sudah Kak Sari salin ulang ya, bilangan X, Y, dan Z-nya. Nah, ini dia ya, Dek. Untuk bilangan X, 1, 2, 3, A, B, C. Coba kita hitung ada berapa angka penyusunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penyusun. Yang Y, 4, 5, B, C, D, E. Ini ada berapa angka penyusunnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Oke, yang Z 9, A, B, C, D. Ada berapa angka penyusunnya? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 angka penyusun. Nah, karena tadi kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar, maka kita hanya perlu membandingkan antara X dan Y saja. Yang Z ini pasti yang paling kecil karena angka penyusunnya paling sedikit. Nah, di antara X dan Y ini mana yang lebih besar? Tentu saja yang Y. Kenapa? Karena kalau dilihat dari angka pertamanya saja, Y ini angkanya 4, sementara X ini angkanya 1, maka 4 lebih besar daripada 1 kan? Sehingga bilangan Y pasti lebih besar daripada bilangan X. Nah, kalau mau ditulis dalam kata-kata seperti ini, bilangan Y paling besar karena angka penyusunnya ada 6 dan angka pertamanya adalah 4 sehingga bernilai 400.000. Ya kan? Di sini angka 4 dan karena penyusunnya ada 6 maka bernilai 400.000. Nilai tempatnya ratusan ribu gitu ya. Sementara untuk bilangan X hanya bernilai 100.000. Ini kan diawali angka 1 ya. 1 diikuti dengan 5 angka di belakangnya, berarti 100.000. Nah, bilangan Z paling kecil karena angka penyusunnya yang paling sedikit dibandingkan bilangan yang lain. Hanya ada 5 angka penyusun untuk bilangan Z. Sehingga urutan dari yang terbesar adalah Y, diikuti X, lalu yang paling kecil Z. Begini. Oke, paham ya? Redaksinya boleh masing-masing. Yang penting intinya yang harus betul. Siap ya? Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Baca dulu. Diketahui bilangan bulat positif K dan L. Bilangan K A, B, C, D, E, F, G, H 6. Bilangan L-nya A, B, C, D, E, F, G 45. Oke. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Jelaskan. Oke, yang ditanya bilangan yang lebih kecil ya. Di sini menjawabnya, bilangan yang lebih kecil itu bisa jadi bilangan K, bisa juga bilangan L, tergantung dari kita mengganti huruf H-nya ini dengan angka berapa. Di sini penjelasannya deh untuk nomor 5. Begini, ini K-nya A, B, C, D, E, F, G. Sampai G masih sama ya, Dek ya. Nah, yang membedakan mulai dari H terus 6. Di sini 4, 5. Nah, cara menjawabnya gini. Bilangan L akan lebih kecil jika huruf H pada bilangan K diganti angka 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Contohnya gini, misalnya hanya Kak Sari ganti dengan angka 4. Kan yang depan sama semua ini sampai huruf G, nggak usah kita lihat. Nah, pembedanya hanya 2 angka yang terakhir. Kalau hanya ini Kak Sari ganti angka 4, berarti kan 46 dibandingkan dengan 45, maka L inilah yang lebih kecil kalau diganti angka 4 ya. Apalagi kalau diganti angka 5, hanya 56 dengan 45, L tetap yang lebih kecil. Diganti angka 6 juga gitu deh, hanya diganti 6 ya, berarti 66 dibanding dengan 45 ya lebih kecil 45, dan seterusnya sampai kalau diganti dengan angka 9. Tetapi
Bilangan K akan lebih kecil jika huruf H pada bilangan K diganti angka 3, 2, 1, atau 0. Kita coba saja. Misalnya huruf H ini kita ganti angka 3. Bacanya 36 dibanding 45. Mana yang lebih kecil? Yang K, yang 36. Ya kan? Apalagi kalau diganti angka 2, 26 dibanding 45. Lebih kecil lagi K-nya. Bener nggak? Apalagi kalau diganti angka 0. 06 dengan 45. Ya lebih kecil yang 06. Begitu. Jadi cara menjawabnya seperti ini. Paham? Kalau ada pertanyaan boleh ya ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan Kak Sari jawab sebisanya. Tetapi kalau pertanyaannya itu adalah PR atau soal dari guru, kalian boleh gabung di grup belajar matematikanya Kak Sari ya. Caranya ketik nama _7 karena kalian sekarang sudah kelas 7, kirim ke nomor WA-nya Kak Sari ini. Oke, nanti tanya-tanya ke Kak Sari gimana cara gabungnya ya. Ketik nama _7, kirim ke 081456109870 gitu. Dan kalau adik-adik suka dengan video penjelasannya Kak Sari ini, ngerasa kebantu gitu ya, boleh dong Kak Sari dikasih hadiah subscribe. Yes, Kak Sari bakalan seneng banget, tambah semangat bikin video penjelasannya. Oke adik-adik, terima kasih banyak ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.